Saya lebih baik nggak punya temen, Mbak, daripada nggak punya uang. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya. Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu, kupas aja sampai capek, kupas sampai capek. Saya nggak mau tanggapi sekarang udah, karena itu sudah keputusan tim, udah hal-hal begitu tidak usah ditanggapi gitu. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Zanzabella masih berlanjut. Bahkan belakangan ini makin panas keributan yang terjadi di antara keduanya. Bagaimana tidak, keduanya tidak lagi saling sindir, melainkan saling bongkar aib satu sama lain. Ya, gesekan yang terjadi di antara keduanya bermula dari pembelaan Zanzabella yang tidak terima atas ucapan Nikita yang dianggap menghina Peggy Setiawan. Dari situlah keduanya terlibat perang terbuka yang menuai perhatian banyak orang. Lantas, tudingan apa lagi yang dilontarkan baik Nikita maupun Zanzabella untuk membungkam satu sama lain? Jangan suka nyinyir, Mbak Niki, ampun. Makanya nggak ada yang mau temenan sama Mbak Nikita. Mbak, saya mau nyinyir, saya mau nggak nyinyir mulut-mulut saya. Saya lebih baik nggak punya temen, Mbak, daripada nggak punya uang. Ya, nggak usah banyak-banyak temen, Mbak. Nggak usah berteman sama gue juga nggak butuh. Banyak temen itu banyak sial, ngerti nggak? Jadi saya berteman cukup bisa dihitung pakai jari, itu teman saya. Nggak butuh, nggak mau banyak-banyak temen. Jangan ngatur saya, Mbak. Saya mau nyinyir, terserah saya, mulut-mulut saya. Saya yang dibully, saya yang dibenci. Jangan ngurusin hidup saya, Mbak. Hidup saya udah tenang, udah enak, udah happy. Kalau saya nyinyir berarti saya lagi kumat, udah gitu aja. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya. Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu, kupas aja sampai capek, kupas sampai capek. Nggak perlu, apalagi gue itu nggak seperti yang dia bilang minjem duit ini itu, matamu itu bodat ya. Makanya kau kulaporkan ke ke PMJ, walaupun dialihkan ke Jakarta Barat ya, Polres Jakarta Barat. Kasus itu ditangani dan di SP3 karena alasan-alasan tertentu, tapi tidak apa-apa buat gue karena laporan gue itu receh ya. Ada yang lebih besar lagi kasus menanti. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya, biar tahu gitu. Jadi nggak diladenin sama Nikita, lo nggak level, matamu itu nggak level ya. Levelnya level apa dia? Level telanjang-telanjang di mall, level apa? Level sedeng gitu maksudnya ya. Mau diladenin ataupun tidak, gue tidak peduli. Malah bagus kok dia nggak ngeladenin kan. Kalau dia ladenin makin gila aku kumat, makin menggila aku, ku serang kau, nggak takut aku sama apapun ya, apalagi sama kau Nikita Mirzani, tak takut. Nah, kalian bodoh. Yang bodoh itu kalian. Udah tahu Nikita suka menyebar umpan, kenapa umpannya dimakan? Akhirnya kesel sendiri, marah sendiri, dongkol sendiri. Kesel kan? Rasanya pengen ngampak gue nggak? Kesel kan? Yang prestasi biarlah berprestasi. Gue yang kontroversi aja. Buat bapak-bapak polisi, jangan lagi dibela, Pak. Jangan lagi diundang, Pak. Gua itu adalah orang yang tidak pernah menyentuh personal, apalagi fisik orang ya. Karena kalau Nikita, saya kasih ceramah buat Nikita. Nikita Mirzani yang saya sayangi, yang saya cintai, yang dicintai oleh oknum-oknum Polri. Saya kasih tahu sama kamu Nikita Mirzani, kalau kamu ngatain fisik orang, saya punya video dan foto kamu sebelum operasi. Itu mukanya mohon maaf ya, maaf sekali. Harus dirombak berapa ratus kali untuk mendapatkan hasil yang sekarang, yang kayak elegan, yang pengen banget jadi istrinya Sespri Prabowo. Kamu ngurusin saya dapat apa? Dapat sebel, emosi,
dengki, darah tinggi, kolesterol naik, hipertensi, darah rendah. Kalau gue ngurusin hidup orang, duitnya makin banyak, makin happy, hidupnya apalagi gue tuh, hidupnya serba berkecukupan, sejahtera. Beda kita sayang jalurnya, jalur kita beda. Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Sementara, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, santer diberitakan telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Peggy usai adanya sindiran menohok dari Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu. Tidak dipungkiri, semenjak adanya perselisihan dengan Nikita, ada saja hal tak mengenakan yang bermunculan. Tony RM sempat dituding membatasi aktivitas Peggy Setiawan di berbagai media. Tudingan itu disinyalir menjadi alasan bagi Tony RM mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa tanggapan Tony RM terkait kabar tersebut? Benarkah Tony sempat berbicara langsung dengan keluarga Peggy terkait pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum? Jadi memang saya di channel YouTube saya itu pengacara Tony ya, memang saya pernah menyampaikan bahwa karena Peggy ini sudah selesai, kan? Kemudian saya juga banyak pekerjaan, kemudian ditambah lagi juga ada fenomena-fenomena kontroversi itu kan, yang ngapain harus pusing kan? Kalau ada yang menuduh bahwa saya memanfaatkan lah kan gitu, saya menjadi penghalang lah bagi Peggy untuk ketemu seseorang lah. Yang ngapain pusing kan? Nah, saya akan menyampaikan bahwa karena ini selesai, ya sudahlah, nggak ada saya nih, gimana? Silakan kan, Peggy-nya sendiri mau atau tidak, Peggy-nya sendiri mendengar respon saya nanti bagaimana kan? Nah, ternyata kalimat saya itu direspon banyak orang ya. Kemudian sampai keluarga Peggy-nya sendiri pun kemudian sampai bingung. Nah, akhirnya semalam ya, saya datang ke rumah Peggy, bertemu dengan Peggy, bertemu dengan Ibu Kartini, bertemu dengan ketua tim penasihat hukum Peggy Setiawan, yaitu Ibu Yanti. Sebelum saya ngomong, sudah diomong dulu tuh sama Ibu Yanti, pokoknya jangan mundur. Terus Pak Mukhtar tuh telepon saya kan, Pak Mukhtar telepon saya, pokoknya jangan mundur. Bang Niko Kili-Kili juga telepon saya tuh, Dinda pokoknya jangan mundur kan. Nah, jadi akhirnya dari semuanya itu ya, apalagi Ibu Yanti yang selaku ketua tim, saya sangat hormat kepada Ibu Yanti ya, di kemarin atas malam itu menyampaikan bahwa pokoknya masih tetap Bang Tony tetap kuasa hukum Peggy ya, terus dampingi sampai permasalahan kasus Pina ini selesai, sampai tim penasihat hukum Peggy Setiawan dibubarkan. Kapan dibubarkannya? Tidak ada batas waktu, sampai kasus Pina kelar, karena masih ada ya 7 terpidana dan 1 sakat tatal yang di luar masih mencari keadilan atas keputusan Ibu Yanti ya, kemudian atas permintaan Peggy dan atas permintaan ibunya ya, sampai Peggy sama ibunya kan sampai seandainya dibubarin katanya kan, maka saya ingin Peggy, Ibu Kartini itu, saya ingin Pak Tony sama Ibu Yanti itu tetap kan menjadi kuasa hukum kami kan, mendampingi terus. Nah, karena mungkin mereka ya merasakan bahwa memang sudah sangat dekat ya sama saya. Kesimpulannya, keputusannya ya, bahwa tetap saya bersama 73 pengacara lainnya dengan total 74 ya, itu tetap masih menjadi kuasa hukum Peggy, mendampingi Peggy ya sampai kasus Pina Cirebon ini selesai tuntas. Ini gara-gara Peggy nih, Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih, gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab, rame. Saya nggak mau tanggapi sekarang udah,
Karena itu sudah keputusan tim, udah hal-hal begitu tidak usah ditanggapi gitu. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama selawyer-lawyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Saya no comment. Ya, saya no comment karena ya tidak perlulah, tidak penting sih untuk ditanggapi. Gitu. Kalau kami ini nggak punya adab, dibilangkan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Perselisihan antara kuasa hukum Peggy Setiawan dengan Nikita sempat viral dan menuai reaksi beragam dari banyak orang. Ada yang membela Nikita, tidak sedikit pula mereka yang berdiri bersama Peggy. Tidak ada yang menyangka sebelumnya, undangan Nikita kepada Peggy saat keduanya tampil di live TikTok berujung saling tonjok dengan kata-kata. Kuasa hukum Peggy tidak terima atas ucapan Nikita yang dianggap menyerang Peggy secara personal. Padahal Peggy bukanlah siapa-siapa, hanya pekerja buruh bangunan yang berjuang mendapatkan keadilan usai menjadi korban salah tangkap. Alih-alih meminta maaf, Nikita justru membabi buta menyerang siapa saja yang dianggap berseberangan dengan dirinya. Dan berikut perseteruan panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan kuasa hukum Peggy Setiawan. Wawancara di keluarga. Oh, tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Ya. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali. Kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara? Memang Peggy artis? Bukan. Terus? Emang Peggy artis? Harus diwawancara terus? Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang aja sih. Ya kok Peggy ngomongnya gitu? Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis? Bukan. Terus? Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi. Percaya sama gue. Sombong dia. Saya sombong. Apa dia ngomong gitu? Masih banyak wartawan di rumah tapi dia bisa warawiri ke TV. Sombong. Tuh. Boleh begitu. Masa ditanya baik-baik kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Ya tampil sana sini. Laranglah stasiun televisi, laranglah podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah, ya kan? Emang Peggy mau diundang? Yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Sebetulnya kami nggak terlalu mau tanggapi ini. Cuma ini hanya masukan daripada kami tim penasihat hukum Peggy, mewakili Peggy. Tolonglah, orang ini baru bebas, jadi jangan sampai dibuat sehingga mentalnya drop seperti yang kemarin-kemarin. Tuh, saya mau sampaikan juga kepada Nikita Mirzani supaya Nikita Mirzani harus paham. Peggy Setiawan itu siapalah dialah.
dia hanya seorang kuli bangunan, seorang biasa, orang miskin, gak punya apa-apa. Dan kemudian dia dibela oleh sekitar 70 pengacara ya, 70 penasihat hukum. Nah, maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Kenapa begitu? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Karena sampai hari ini kami tidak mendapat informasi apa-apa tentang Peggy. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Kami itu hanya khawatir terjadi sesuatu dengan Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, kalau ada misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya, jangan langsung menegur secara terantangan seperti itu. Harus dilihat dulu kenapa sih Peggy seperti itu. Kalau menurut saya Peggy bukan sombong, bukan angkuh. Lalu Peggy ini siapa? Peggy ini cuma seorang kuli bangunan kok, seorang miskin yang nggak punya apa-apa. Kalau menurut saya kita nggak perlu hal-hal yang terlalu personal seperti itu. Menurut saya kita nggak perlu terlalu tanggapi panjang. Ya, silakan aja pihak lain mau berpendapat terhadap Peggy Setiawan. Biarlah Peggy Setiawan berjalan secara pribadinya, kemudian secara diri dia sendiri. Kalau toh juga selama ini Peggy Setiawan tidak pernah juga berpemikiran bahwa dia akan jadi artis kok. Tenang aja, nggak ada itu seperti itu. Dia nggak pernah bermimpi juga untuk menjadi artis. Jadi kalau ada singgungan-singgungan, saya pikir kayaknya salah sasaran kalau disematkan kepada Peggy Setiawan. Kalau dibilang artis dadakan kan bisa juga dikategorikan seperti artis, tapi bukan artis. Kalau seperti artis, ya seperti artis, ya kan? Artis dadakan. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo, dia ucapkan terima kasih. Yang mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, dia minta ucapan terima kasih pada semuanya. Jadi ya udah termasuk di dalamnya ya, pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.